agamamu penipuan. Kitabku Al-Quran, namanya Tuhanku Allah. Gelar nabiku Rasul. Paulus bukan Rasul pakai gelar nabiku. Kitabmu bukan Alkitab pakai nama kitabku. Kalau agamamu agama benar, kenapa membungkus diri dengan menggunakan istilah-istilah Islam? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Aku bangga ini bang. Kalau positif aku hidup ini bang. Aku udah berumur 42 tahun. Terus pun pada sekedar aku kan. Tapi untuk apalah debat-debat kayak gini? Ujung-ujungnya ke tanahnya kita semua. Itu aja. Iya, makanya harus cari keselamatan. Keselamatan apa itu bang? Keselamatan kalau kita mengikuti ajaran para nabi. Gini bang, misalnya seperti aku lah bang ya. Aku sekitar 10 tahun beragama Islam. Sekitar 10 tahun beragama Islam. Terus kenapa pindah Kristen? Aku tidak menyalahkan bang. Misalnya tidak menyalahkan agama Islam, tidak menyalahkan agama Kristen. Aku beragama di misalnya pindah agama kena keadaan lah. Kurasa bang ngerti lah. Aku di Sumatera Utara. Karena Indomie. Bapak mati. Enggak nih. Aku serius ngomong bang. Iya, karena disantuni sama gereja, makanya murtad. Dikasih bantuan. Bukan bang. Lalu apa? Bukan bang. Aku waktu kecil memang Kristen. Begini bang, dengarlah bang ya. Ya. Aku Kristen sebelum sekolah ke SD udah Kristen aku. Terus bapak ninggal di Sumatera Utara, ada kakak mama di Aceh, di Langsa. Kami ke sana. Kami ke sana kan mayoritasnya istilahnya aku tinggal di mama sama kakak mama. Jadi mamaku meninggal bang. Meninggal, mamaku dikubur di Langsa. Meninggal dalam keadaan Islam. Islam. Alhamdulillah. Terus. Jadi mamaku meninggal agama Islam. Jadi istrinya aku tinggal sama kakak mama lah. Ya, Islam. Kakak mama yang Islam. Di situ tinggal di Langsa. Langsa, ya. Panjang lah. Ya. Sekarang masih di situ orang itu. Jadi istrinya bang kan. Jadi kena mana lah bang keluarga ini. Aku pun tinggal di rumah kakak mamaku. Memang anaknya aku, anak paribannya gitu. Tapi dia pun udah punya anak. Jadi kayak mana lah bang hidup ini, misalnya nggak mungkin lebih sayang dia sama aku daripada anaknya. Terus kenapa harus jual agama? Aku bukan jual agama bang. Buktinya pindah. Kenapa pindah? Gini bang, aku bukan jual agama. Gini bang, dengarlah bang, aku bukan jual agama. Terus terang, aku bukan jual. Kan aku dari pertama kami udah Kristen. Iya, tahu. Jadi singkat ceritalah. Jadi di Sumatera Pematang Santar. Aku kelahiran Pematang Santar. Iya. Tulangku adik mamaku masuk Kristen. Ya. Jadi merasa dikecilkan aku di atas sana bang dengan kakak mamaku. Ya wajar, misalnya aku anak adiknya, dia anaknya dikit lah ke mana lah, terbang lah aku bang. Jadi mau nggak mau pulang lah aku ke Pematang Santar ini. Terus kujumpai orang tulangku adik mamaku abang mama pas ini. Jadi nggak mau bang, ya diikuti lah bang.
Oh, dia suruh kau ikut di sini, yang penting pindah ke Kristen gitu. Bukan bang, bukan di situ, tapi kayak mana bang istilahnya? Dia masak-masak gini, jadi kayak mana lah bang? Nggak mungkin aku nggak ikuti kan, itulah. Tapi kalau ikut sama saya mau. Gitulah bang. Abang pindah ke saya mau, yang penting masuk Islam. Makanya aku bilang bang, kalau aku bang, waktu jujur ya bang, waktu di Langsa aku bang, tadarus aku udah pernah. Makanya aku bilang ke bang, waktu di Aceh aku bang, ngomong ikro alif batasa bari kayak gitu di Aceh bang. Kalau di sini abang kan nggak rindu batasa zahodal kan gitu bang. Abang nggak rindu ajaran Islam sama mama? Rindu ya bang, makanya aku bilang kan beda versi bang. Kalau aku pulang ke Sumatera Utara, waktu aku di Aceh bang, jadi Kristen. Kalau ke Aceh jadi Islam lagi. Alif tu bare A, min tu bare U, kayak gitu kan. Kalau di Sumatera Utara, alif batah hojal kan gitu bang. Jadi mana gitu bang. Abang kalau ikut sama saya mau pindah ke agamanya mama lagi? Rindu bang, tapi mamaku kan udah di sana dalam kubur di Langsa bang. Jadi kayak mana lah bang? Ya masa ndak ikut agama mama? Ya bang, kemana? Hidupku bang ngeri kali bang. Aku pun makanya ada pedomanku bang. Allah Tuhan kau yang tahu hidupku. Aku menjalani hidup ini ya. Ya Allah. Makanya bang, waktu di Aceh aku dua kali kata aku bang. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Makanya bang, enggak. Maka abang masih sering ke gereja? Pernah lah bang. Tapi jarang. Mana lah bang? Aku kasihan sama abang, serius. Pindah ke Makassar aja lah bang. Tinggal di masjidku mau. Kita rajin sholat, kita sholat sama-sama, mau nggak? Insya Allah bang. Serius itu. Aku jujur bang. Nggak lajang aku bang. Ada istri. Ada istrinya. Iya bang, ini anakku 2 bang. Mereka ikut Kristen semua. Iya bang. Tinggal di mana sekarang nih? Tinggal di rumah siapa bang? Tinggal di rumah siapa bang ini? Mantap lah bang. Asal Anda masih, abang ini masih cinta Islam? Sepuluh tahun loh abang di Islam. bang. Kalau mau, tapi kalau di Makassar kerja kebun paling. Kerja apapun yang penting halal bang. Gitu. Ikhlas pindah ke Islam lagi kembali gitu. Ya insya Allah bang. Coba DM aku nanti ya. Anaknya usia berapa tahun?
kelas besar bang, kelas 3 SD bang. Masya Allah. Ya. Yang paling kecil belum TK bang, paling 4 tahun. Tahun itu masuk TK bang. Belum umurnya bang. Abang di mana tadi? Pematang Siantar. Pematang Siantar aku bang. Izin kerja apa di sana abang ini? Bertani bang, misalnya apa? Ngambil gaji bang, apa ngarit padi itu bang. Oh ya. Terus Misalnya kan kalau ada panen di sana bang kan, panen padi. Misalnya kalau ada kita 12 orang, kita aritlah padinya. Misalnya persenan gitu. Misalnya persenan. Upah lah Ya. gitu, upah. ya, istri ada di sini. Udah tidur. Ini istriku bang. Nggak usah di spill. Dia. Yang penting ada di situ. Iya. Iya. Tapi keluarga saudaranya ibu biasa membantu juga. Atau dibiarkan begitu aja. Ini bang, keluarga mama di Aceh di sana, tapi karena ditahu aku udah Kristen, jadi bang itu nggak mau bantu aku lagi. Iya. Tapi kalau disampaikan kalau abang mau masuk Islam kembali gimana? Mereka terima nggak? Boleh terima lah bang. Hah? Coba aja kabarin. Terima lah bang. Terima Kalau bang. misalnya Aku jujur lah bang ya. Aku Ya. titok ini bang, nggak ngerti aku bang. Seandainya misalnya HP ku ini bang, akunnya mau nggak tahu kayak mana, nggak tahu kayak gini lah. Tapi kalau aku ya gabung gitu aja bang. Mengenal Bang Suma udah lama? Ya udahlah bang. Oh gitu. Kenapa? Apa motivasinya mau nonton saya? Ya abang misalnya misterius, misalnya pakai masker terus lah, baru aku kenalkan gitu. Jadi misalnya ya kepingin ngomong-ngomong bang. Sedangkan aku udah pernah masuk ke lab Ibu Nora Ritonang, udah masuk aku bang. Naik ke komalnya, naik ke atas. Naik Jodika Utabulu, bilang aja bang. Dimarahi sama dia, kena maki. Iya lah bang. Mana lah bang jalannya. Berarti iya. Abang punya nomor HP kan? Iya bang. Boleh nanti kirim nomor HP-nya ke saya, boleh? Makanya aku bilang bang, jujur lah, demi Allah bang, misalnya nggak tahu aku arti DM apa, paling kirim abang ongken ya aku pikir gitu bang. Enggak, maksudnya apa ya? SMS lewat TikTok ke saya. Kirim nomor HP biar komunikasi. Biar komunikasi lebih ini. Mana tahu abang bisa kami bantu gitu maksudnya. Yang penting kembali ke Islam dengan ikhlas, bukan karena terpaksa, bukan karena cangkul, tapi karena memang cinta dengan Islam, rindu dengan agama mama. Mama kan sudah ada. Kalau abang ini kembali ke Islam kan bisa mendoakan mama. Kalau sekarang di Kristen kan tidak bisa mendoakan mama. Kan gitu. Iya kan? Rindu sama mama toh?
rindu lah bang, nggak pernah. Yang nggak adanya waktu ku pulang ke Aceh bang. Nah itu dia. Langsa Aceh mana itu ya? Aceh Timur bang. Aceh Timur. Iya. Oke. Sebenarnya nggak Langsa bang, lewat Langsa. Karena lewati lagi. Langsa Rantau Panjang Perlap. Sebelum Lok Sumawe, Pantun Labu, kampung besar itulah belok kiri ya bang. Rantau Panjang Perlap namanya. Iya. Abang nggak bisa ngirim nomor HP ke aku? Nggak ngerti aku bang, tapi kalau nomorku bisa bang, ku ingat bang. Gimana teman-teman, kita suruh dia sebut nomornya, nanti banyak yang teror beliau. Aku nggak ngerti dem itu bang. Terus terang demi Allah bang, nggak Tuhan, aku nggak ngerti. Makanya juga kan DM. Ya, tapi kalau ongken buka kamera gitu bang. Boleh sebut nomor HP-nya? 0852 bang. 6056. Tapi jangan bukan, sebut nomor terakhir. Maksud tuh bang, bukan HP ini, HP yang ku pakai ini bang. HP yang abang pakai biasa nelpon. HP ini aja lah bang ya. Iya, tapi jangan sebutkan nomor terakhir, boleh? Nomor terakhir jangan disebut. Rahasia. Nanti aku yang tebak. Aku yang tebak sendiri. Oh, kok enggak HP ini aja lah bang. Oke, siap komandan. 0823 bang. Tapi jangan sebutkan nomor terakhirnya ya. Satu angka terakhir yang disebut ya. 0823 79 Tunggu ya bang. Isi dulu bang. Tunggu bang. Ya. 973280. Oke. Iya bang. Satu angka. Jangan dua, satu angka. Saya bisa cari nomornya dia. Bini lagi tidur. Tadi siangnya capek beliau nyuci. Orang istrinya tidur. Dia bikin ini. Tunggu ya bang. Istri bisa DM. Nggak ngerti juga bang. Tunggu lah bang, sabar bang. Tunggu ya teman-teman. Ya, ini misi ya, kemanusiaan dan misi akidah keselamatan orang. Soalnya dia pernah Islam 10 tahun. Terus dia kondisinya begini, kembali ke tempatnya ke Sumut. Dia mau kayak mana lagi? Kata dia di sana semuanya Kristen. Mau tidak mau harus berbaur. Tapi dia rindu dengan Islam. Kan kita boleh nolong toh. Kita bisa bantu sebisa kita kan ya. Nggak tahu aku bang. Bang Handi ada nggak ini ya? Ya, tunggu ya bang. Oke. 0823 bang. Jangan disebut semua ya. 0823 7933 bang. Satu angka lagi terakhir. 7933. Berapa angka lagi yang perlu disebut? 4 lagi bang. Sebut 3 lagi. Kok iya sih? Serius itu? 0823 7933. Berapa angka lagi belum disebut? 4 lagi bang. Sebut 3 lagi.
87. Oke, yang terakhir nggak usah disebut ya. Iya, Bang. Nanti saya hubungi Anda. Iya, betul. Oke. Baik. Makasih lah, Bang ya. Iya, abangku, makasih. Makasih. Yang sabar ya, Bang ya. Tambah rezekinya, Bang. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan Allah melindungi Abang. Abang juga mudah-mudahan Allah berikan petunjuk hidayah kembali ke Islam ya. Terima kasih, Bang. Oke, makasih abang, makasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikum. Terima kasih, Bang. Oke, makasih. Kasihan teman-teman. Banyak orang mengalami hal sama seperti beliau. Saya juga pernah dulu hadapi sebelum saya masuk di organisasi Yayasan API dan MCI. Saya masih di MCI waktu itu. Saya menghadapi masalah seperti ini juga keadaannya. Sama. Kenapa ini jaringan YouTube-nya kenapa? Oh my God, kenapa lu YouTube? Gak putus kan YouTube-nya, gak putus kan teman-teman? Putus gak YouTube-nya? Halo? Hati-hati modus, ya. YouTube aman kan ya? Nggak terputus kan teman-teman? YouTube masih kedengaran suara saya nggak? Cek. Halo? Yang di YouTube kedengaran nggak? Normal ya? Tes. Islam 10 tahun, yakin saya dia malas. Bisa jadi. Oke, lanjut kita teman-teman. Lanjut teman-teman. Normal. Oke, alhamdulillahirabbil. Hati-hati modus. Yes, syukran, thank you. Tadi ingatkan. Silakan saudara non muslim yang lain. Semangat malam, puku-puku malam. Halo. 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 Semangat malam, Bung. Halo. Selamat malam, Bang. Katolik Protestan. Enggak, saya cuma mau bertanya. Mungkin ini pertanyaan ini mewakilkan Kristen atau Protestan, Bang. Saya jujur Islam, Bang. Mungkin pertanyaanku yang diperdebatkan selama ini, Bang. Apa itu? Sorry. Apa Bang, apa? Sorry kalau saya ini. Gimana? Gini, Bang ya. Maaf ya, soalnya aku juga nggak mesantren, Bang. Cuma aku sering hampir tiap hari nonton siaran Abang ya. Ya. Berarti sudah sering disampaikan ya. Oke, lanjut. Ya, apa gini, itu Bang. Pertanyaannya? Ya. Ya. Mungkin selama ini yang diperdebatkan ya, mungkin dengan orang-orang Kristen atau Protestan. Iya. Siap, Bang. Bentar. Ada, Bang. Belum. Apa pertanyaannya? Sambil sampaikan. Oh iya. Pertanyaannya apa? Saya kan sering mendengar nama-nama Tuhan itu, Bang, yang sering diperdebatkan dari kitab yang 4 ya. Iya. Saya mau nanya sama Abang. Nama-nama Tuhan itu apa aja, Bang? Nama-nama Tuhan. Nama Tuhan Allah. Iya,
Iya, yang disebutkan yang di itu kan beda-beda bang dari kitabnya itu. Ada Elohim, ada yang lainnya itu saya kan sering dengar itu bang. Nah, terus masalahnya di mana? Iya mungkin karena perbedaan dari nama Tuhan itu bang, makanya kenapa misalkan dari Nabi Adam sampai ke kita sekarang, sampai ke Nabi Muhammad itu namanya nggak satu, Allah Subhanahu Wa Taala aja gitu bang. Ya karena yang sampai pada kita ini cuma terjemahan doang, dan bukan kitabnya Nabi Musa dan bukan kitabnya Nabi Isa. Terus kan yang diberikan ke Nabi Musa sama Nabi Isa itu kan dari Allah bang. Iya. Terus Ya, mana kitab itu sekarang? Iya, namanya itu emang bukan Allah gitu bang. Maaf ya. Allah kok qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa. Cuma orang-orang Oten itu kan panggilnya beda bang. Terus kenapa Anda berkiblat ke mereka? Emang mereka orang beriman? Bukan bang, yang mungkin yang diperdebatkan itu karena yang kita yakini itu nama Allah bang. Terus Anda menginginkan mereka beriman seperti yang kita? mungkin iya kan abang dalam misi ini juga kan seperti itu bang. Maksudnya gimana sih? Misi gimana? Anda tadi ingin menitipkan pertanyaan katanya yang mewakili orang-orang Kristen. Terus mengajak teman-teman kita yang Oten ke jalurnya Islam yang tersesat menjadi benar gitu bang, ajaran-ajarannya itu yang sesat menjadi benar bang. Karena mungkin dari segi paham namanya yang beda, nama Tuhannya mungkin itu yang diperdebatkan bang, menjadi acuan buat mereka itu, keyakinan mereka itu, karena yang disampaikan dari kitabnya itu ke penganutnya itu nama Tuhannya beda. Jadi maunya Anda kita rubah Al-Quran ikuti maunya mereka gitu? Enggak bang, Jadi maunya gimana? maksud saya gitu ya. Memang dari lahirnya kitab pertama sampai ke Al-Quran itu nama Tuhan yang diturunkan memang beda. Gitu aja bang. Maksudnya apakah Anda percaya bahwa yang sampai di tangan mereka itu Taurat? Enggak, maksudnya yang tertera di kitab mereka memang beda atau gimana bang? Beda, karena di kitab yang mereka pakai itu Theos. Iya kan, itu kan kitabnya itu kan dari Injil, Taurat, Jabur, sama Al-Quran itu kan dari Allah bang. Udah bang, abang termasuk orang yang pintar. Saya izinkan saya blokir dulu sebentar supaya Anda bisa istirahat. Jangan nonton saya, Anda bingung kan? Anda bingung, Anda sering nonton saya, Anda bingung. Supaya Anda bingung, saya blokir supaya Anda nonton saya lagi. Anda tahu Taurat, Zabur, Injil itu kan sama dari Allah bang. Ini memang sama. Terus ya aku lihat di kitab mereka kok beda. Matamu. Udah dibilang mereka punya kitab bukan Taurat, bukan Injil, kok sama-samakan lagi. Tak kemana lah pikiranmu? Daripada Anda bingung, saya blokir biar kamu nggak nonton aku lagi. Halo, semangat malam. Ya, malam bang. Katolik, Protestan? Saya ini Islam bang, tapi ada teman saya, dia mau masuk ke Islam bang, dia orang Kristen. Terus? Makanya saya ini mau minta
penjelasan dari abang supaya bisa arahkan dia ini. Di mana temannya? Iya bang, sabar bang, saya masih mau panggil dulu dia bang. Oke. Tadi saya sudah DM abang juga. Sudah, Rifki. Supaya nanti didoktrin dia kan ya bang. Siapa tahu dari abang bisa masuk ke Islam. Oh ya boleh. Silakan aja teman yang kita diskusi. Iya bang, sabar bang. Oke. Ada di situ temannya? Ada bang, tapi dia masih keluar bang ke kios. Oke. Tuh bang, kasih turunin dulu bang, nanti saya naik ulang bang. Oke. Iya. Silakan non-muslim ajukan permintaan. Silakan. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Iya, selamat malam kembali bang. Katolik Protestan. Mohon maaf bang, saya Islam. Saya ngasih informasi sedikit bang. Ya. Saya sudah DM abang terkait pendeta yang ingin memurtadkan saya. Saya yang kemarin bang, izin saya yang kemarin. Oh, yang sudah syahadat itu ya? Saya yang kemarinnya yang kemarin naik ke atas dalam keadaan sakit, dan saya sudah bercerita bahwasanya ada pendeta yang ingin memurtadkan saya dalam arti manfaatkan kondisi saya bang. Seperti itu. Saya udah DM abang informasi sedikit. Oke. Siap. Dan saya pun sudah kirimkan kepada pihak API seperti itu. Oke, baik. Oke. Sip. Thank you ya. Iya, abang. Terima kasih bang ya. Mohon maaf bang ya. Semuanya mohon maaf ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo saudara Masdar. Ya, saya ingin menyampaikan aja Bang Suma. Yang dari Aceh itu tolong dibimbing lah. Seperti itu Bang Suma. Makasih. Iya. Memang mau dibimbing bang. Tadi sudah disampaikan gitu bang. Oke. Makasih Bang Suma. Masih tetap setia. Oke, thank you. Turunkan. Selamat berpisah untuk sementara. Halo, semangat malam. Halo. Iya, halo cuma. Katolik Protestan abang. Aku Kristen. Baik, buka kamera silakan. Mau buat apa Zuma? Diskusi bang, diskusi. Kalau diskusi kau baca Al-Quran mau aja ndak tahu kok. Buka kamera kita diskusi yuk. Nah, kau tahu ndak baca Al-Quran? Buka kamera kita diskusi. Kenapa baca Quran yang kau bahas? Iya, aku tanya kau. Kenapa kau ini siksa kali diri kau? Buka kameramu. Kita ada aku tema itu. Kau tahu ndak baca Al-Quran? Buka kamera. Yuk. Buka kamera. Silakan. Kau tahu ndak baca Al-Quran? Kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ya, aja diskusi baik-baik. Kau kayak kesurupan kau. Halo, semangat malam. Malam abangku, aku tadi mau ngamuk sama Oten itu, mau ku babi-babikan dia. Kurang ajar itu orang. Kenapa dia? Bang turun. Oke. Kok gitu? Jangan dibabi-babikan, orang udah makan babi pun masih mau dibabi-babikan 3 kali abang ini. Semangat malam teman-teman dan muslim, silakan ajukan permintaan. Jangan takut, jangan sungkan, jangan emosi, santai aja. Ayo naik.
Silakan. Wah, banyak Kristen baru pakai nama Islam ini. Halo saudara Arman, Katolik Protestan. Ya, Juma. Katolik Protestan. Saya. Ya. Saya yang jelas tidak mengikuti mayat dalam kubur si Mamat. Kenapa harus ngomong kayak gitu? Kenapa harus ngomong kayak gitu, Bang? Bukankah Kristen itu ajaran kasih? Kau kan ketanya Katolik Protestan. Tinggal saudara jawab Protestan, Katolik. Habis itu bahas tema ini. Kenapa harus mengumbar kebencian kalian sama kami? Hah? Apa karena kau makan babi tiap hari? Sampai yang ada di otakmu cuma kebencian. Sakit kali hatinya orang-orang ini. Sakit kali hatinya. Oh my God. Syukran. Sakit kali hatinya. Makasih Bang Awan. Sahabat Rifki, syukran. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Masih ada waktu kita kurang lebih sejam, silakan. Halo. Tes 1 2 tes, coba naik di sini saudara-saudara non muslim, bahas materi ini. Kingdom, sabar. Oke. Oh, ditolak lagi. Kenapa gitu? Sekali nolak. Dijambak tapi ditolak. Silakan ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Kabur. Kebor, teman-teman, kebor. Semangat malam. Malam, Bang. Katolik Protestan. Nggak punya keyakinan ini, Bang. Kok bisa? Kenapa bisa gitu? Halo? Tes. Iya. Kenapa nggak punya keyakinan? Males buat keyakinan, Bang. KTP-nya apa? Di luar dari warga negara. Wih. Apalagi lah kau ini. Islam ya? Bukan, Bang. Jadi apa? Ateis. Katolik? Hah? Ateis. KTP. KTP-nya apa? Nggak punya KTP ini, Bang. Kok bisa? Kok bisa nggak punya KTP? Apa ini pembahasannya ini, Bang?
agamamu dulu tahu apa, supaya saya bisa arahkan kamu kemana gitu. Lanjut aja bang, langsung pada intinya bang. Nggak bisa lanjut pada intinya, tamu. Nggak usah bang. Apalah, kau aneh kau ini. Agamamu apa? Nggak usah bang, kalau nggak mau. Lah, aneh kau ini. Bilang Tuhannya, nggak tahu dia Tuhannya. Banyak bisa curhat. Pak Leo, kok begitu Pak Leo? Emosian Pak Leo. Suka dibicara sendiri di komalnya. Mana dong? Gimana teman-teman, kita istirahat? Atau gimana? Tak ada lagi yang mau naik. Ada yang mau naik tapi orang mau naik diblokir. Ada yang mau naik tapi mau naik untuk diblokir. Halo, selamat malam. Halo. 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 Katolik Protestan? Islam bang. Nah, aku bilang kan, nggak salah aku bilang kan. Kan Saya orang Sumatera Barat, Islam dari kecil saya bang. kan udah aku bilang. Ada sih yang mau naik, tapi cuman mau naik minta diblokir kan. Udah aku bilang, nggak salah aku bilang kan. Halo, semangat malam. Muslim bang, cuma saya pengen menyampaikan 1-2 patah kata, kasih waktu 1 menit, 1 detik atau 1 menit bang. Saya sangat mendukung abang, saya jujur penggemarnya. Cuma saya minta abang selain daripada untuk menjaga yang non muslim juga, karena ini bang sesama muslim juga ada nih ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Jadi saya harapkan abang bisa membentengi untuk kami yang muslim ini yang masih awam gitu loh bang. Iya bang, itu bukan ranah saya itu bang, itu ranah ustadz. Saya ini apologet gitu saudaraku. Ya, ikuti Ustadz Uas, Adi Hidayat, ikuti mereka, beliau orang-orang mulia gitu. Sahabat Rifki Syukran, Masya Allah, ikuti beliau. Beliau itu ahli di bidang keislaman. Kalau saya memang spesialis membentengi umat di luar, paling depan. Kalau untuk menggodok umat itu ada pakarnya. Aku khusus ketemu dengan pemakan babi kalau aku gitu teman-teman. Bukan tempatku di situ. Itu ustadz itu. Nggak boleh aku ambil medannya. Dipahami ya? Begitu saudaraku. Santai. Waduh, dia suka bicara sendiri orang ini. Diajak diskusi, dijambak nggak mau dia. Kita cari lagi, kita jambak lagi, cari dan kita cari. Masya Allah. Syukran, Kafina. Makasih ya. Nah ini dia. Oke, semangat malam kembali menyala abangku. Dukung terus komal kita ini untuk bisa sampai mencapai populer ya. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam.
Halo. Oh, dia nantang. Bem. Mampus, kena blokir. Masih mau datang besok. Ada lagi yang mau kena blokir? Assalamualaikum Abang Juma. Waalaikumsalam. Katolik Protestan? Muslim bang, Islam dari Malaysia bang. Ada yang ingin disampaikan abang? Saya selalu follow juga lah abang punya account Abang Zuma ni. Tapi kadang-kadang saya heran lah Abang Zuma kan. Walaupun fakta tu kalah kan, tapi apa yang menyebabkan mereka tu kuat untuk menahankan fakta tu? Summum bukmun ummi fahum la yarji'un. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27. Karena mereka tidak beriman, setelah datang kebenaran kepada mereka, maka Allah menjadikan iblis sebagai pembimbing, sebagai pemimpin mereka. Coba dibaca bang, Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan 30. Oke? Oke bang? InsyaAllah bang, insyaAllah. Oke, makasih abangku, thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Jangan diblokir itu. Negara tetangga nggak boleh. Yang diblokir juga nanti juga akan dibuka kok. Silakan saudara-saudara non muslim, banyak pun dibawa cie-cie ngintip-ngintip, apa sih ngintip-ngintip nih apa sih ngintip-ngintip itu? Nek aja langsung, nggak usah malu-malu. Silakan ajukan permintaan. Nah gitu dong, jadi jangan malu-malu. Kenapa jadi Dinda Kors yang terundang ini? Terjambak dia. Sorry Dinda. Saking ininya. Mereka hadir teman-teman. Kenapa ini? Kenapa YouTube-nya? Padahal HP-nya nggak panas pun. Sabar ya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Mampus. Rasakan itu. Otomatis langsung terblokir bang, bukan aku, tapi tanganku. Silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan. Silakan. Ayo. Gara-gara tadi itu si gondrong pendetanya, jadi jemaatnya pada takut naik. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, gimana bang? Gimana kabar abangku? Baik, alhamdulillah. Bang Jo. Thank you. Alhamdulillah. Iya, gimana? Dari mana? Ya. Ini saya mau pertanyaan. Saya mau tanya ini bang. Muslim. Alhamdulillah Muslim bang. Gimana? Ini soalnya saya ini diputusin sama pacar bang. Gimana ya? Beli baygon.
beli baygon, tutup pintu, semprot nyamuk, situ tidur. Ngapain kau bahas putus pacar di komal umum kayak gini? Puluhan ribu orang nonton kok, malah kau pamer. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan diskusi kita terkait tema ini. Tadi itu sebenarnya pendeta kalian itu pura-pura aja blow on, pintar kok. Jangan merasa waduh gara-gara pendeta ini nggak bisa menjawab pertanyaan Bang Suma sampai dia harus udah belur kayak gitu. Gak laku lo semua, udah ketahuan kebohonganmu, malah terlihat tambah botol. Aduh, cici sopaten. Itu kalau kerjaan cari duit gak halal kayak gini ya. Bye-bye semua. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Kalau orang gila nggak usah diambil nanti, cuekin aja. Semangat malam. Halo. Selamat malam. Ya, Katolik Protestan. Kristen dong. Buka kameranya silakan Bang. Silakan. Iya Bang. Iya. Kristen Protestan. Kristen loh. Itu ada tema Bang? Ada tema terkait ini pembinasa keji, silakan. Pembinasa keji itu maksudnya siapa? Kalau saya menganalisanya sih kemungkinan besar Paulus, karena hanya Paulus yang menganiaya murid Yesus lalu berdiri sebagai rasul di tempat kudus dia. Kedudukan rasul dia sandang gitu. Terus kenapa rupanya Bang? Artinya kalian ini adalah orang-orang yang dibinasakan sama dia. Itu kan klaim abang sepihak. Kan ada Bang bertanya, kan bertanya toh. Maksudnya itu kan analisa Abang. Iya, karena dalilnya begitu. Di mana dalilnya Bang? Matius 24 nomor 15 itu loh. Murid-murid kan bukan pengikut Paulus. Pengikut Paulus, lalu pengikut siapa kalau bukan pengikut Paulus kalian ini? Abang terlalu jauh membahas Bible, tapi masa arti Kristen aja Abang nggak paham. Kristen itu kan pengikut Kristus yang datang kepada Paulus, yang memerintahkan Paulus kemudian untuk mencatat, mengajar, mengajak orang lain untuk menjadi pengikutnya, menyembah dirinya. Kan kalau Yesus asli tidak pernah mengajar untuk disembah. Tapi Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu beda. Itu loh. Apa ada rupanya Kristen menyembah Yesus? Kenapa? Ada rupanya orang Kristen menyembah Yesus. Lah, ya iyalah. Jadi yang disembah Kristen di gereja siapa? Kami nggak pernah menyembah Bang. Jadi? Kami nggak pernah menyembah. Jadi Yesus itu siapa bagi Anda? Juru selamat. Maksudnya juru selamat itu maksudnya gimana? Dia apa? Kayak tukang parkir, juru parkir. Muncul di diskusi lintas agama ini. Di situ aja terus Abang itu ya karena tidak ada yang pintar-pintar dari kalian. Mau kayak mana? Karena merasa Abang pintar. Ya karena memang datanya berbanding terbalik dengan yang kalian praktekkan. Bangunkan dulu logika Abang. Apa rupanya kelebihan Islam itu? Kelebihan Islam itu kami beragama dengan menggunakan akal sehat. Itu bukan jadi tolak ukur Bang. Loh, tolak ukur dong. Kami beragama dengan akal. Kalian beragama bukan dengan akal. Masalah agama terbesar di dunia siapa? Kan memang penguasa dunia ini iblis.
Bible sendiri yang mengatakan itu. Mengacaukan dunia ini yang iblis, Bang. Loh, orang ibadah kan Yesus yang mengatakan itu di dalam Bible kalian. Penguasa dunia. Ciri-cirinya itu, Bang. Ini ciri-ciri iblis itu orang ibadah diganggu. Lah kalian lah itu berarti. Di situ kejujuran, Bang, tidak ada. Kejujuran gimana? Orang asik-asik dengar. Usah dulu dengar dulu. Coba dulu kau sebutkan dulu di mana udah pernah orang Kristen membubarkan klien baru. Baik. Kami umat Islam itu khusyuk dengan ibadah kami, menyembah dengan Tuhan yang kami sembah, Allah. Ucapkan itu berbeda dengan Diam dulu, Bang, diam. Saya dulu menjelaskan. Oke. Kami tenang dengan pola keagamaan kami. Itulah kesesatan. Diam dulu. Gini, sesuai Diam dulu, Bang, diam dulu. Gantian kita bicara. Boleh ya? Maksudnya sesuai dulu dengan yang terjadi di lapangan. Saya belum bicara, kamu sudah potong. Bagaimana saya mau menjelaskan? Masa aku mendengarkan kebohonganmu? Emang aku mau ngomong apa? Tadi kan aku membahas di mana ada orang Kristen ada membubarkan klien ibadah. Ini saya mau membahas. Ya udah lanjutkan aja, nggak usah melebar. Iya, kenapa kamu jadi sensitif? Bukan sensitif gini. Ya saya belum bicara, kau langsung potong. Oke lah, lanjutlah. Ya makanya kebanyakan makan babi jadi kau seruduk terus. Makan babi, kalian juga bisa makan babi kok. Mana dalilnya? Belum mana dalilnya. Jadi kalau kalian kelaparan, mana ada pernah kami kelaparan? Astaga. Makanya jangan sok tahu. Bukan sok tahu. Saya jelaskan dulu ya. Dari kenyataan, kebenaran. Saya jelaskan dulu boleh? Ya udah, kau kalau lapar bisa kau makan itu, enggak usah kau. Ku jelaskan boleh? Gaya. Ya. Oke. Pakai masker. Oke, ku jelaskan dulu ya. Jadi gini, kami umat Islam itu udah sempurna dengan agama kami. Kami khusyuk ibadah. Kan itu kan omonganmu, pada buktinya mana? Menyembah kepada Tuhan kami dengan pola agama kami. Datang kalian mengusik dengan mengambil istilah-istilah mulia dari Quran kami masuk ke agama paganisme. Kalian membungkus penyembahan makhluk bertanduk tujuh, bermata tujuh dengan mengambil ajaran agama kami. Kalian mengganggu kami. Kalian mengusik kami dengan menyebut Biblos dengan sebutan Alkitab, itu sudah mengganggu agama kami. Paham kau? Dengan menyebut Theos sembahanmu yang bermata tujuh, bertanduk tujuh dengan menyebutnya dengan sebutan Allah, itu sudah mengganggu kami. Paham kau? Surat kabar dari barat yang adalah apokalistik kau sebut dengan kata wahyu, itu sudah mengganggu ibadah kami. Sadarlah kau jemaah kau. Kau yang harus sadar karena kau telah menutupi ajaran paganisme. Dengar, agama paganisme dari Roma Yunani kau tutupi aibnya dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Paham kau? Yang paham itu BNPT tentang apa kalian? Paham kau? Agamamu masuk ke Indonesia menutupi aib agamamu yang serba kekurangan itu dengan menggunakan istilah-istilah Islam di dalamnya supaya belang agamamu nggak ketahuan. Itu mengganggu kami. Paham kau? Nangis kau kan? Sadarlah kau Juma. Biblika kau pakai namanya ganti dengan Alkitab. Sadarlah kau Juma. Theos kau ganti dengan sebutan Allah. Oke? Kitab mimpi kau ganti dengan sebutan wahyu. Pemimpi kau ganti dengan kata rasul. Surat kabar kau ganti lagi dengan kata Injil. Semua kau pakai untuk nipu. Istilah Islam itu pakai untuk menipu. Habis itu kau merasa dirimu yang paling tersakiti. Padahal perintah di dalam kitabmu apa? Yang bilang tersakiti siapa?
Kristus diberitakan dengan cara palsu, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura. Aku Paulus tetap bersuka cita. Kenapa agamamu pakai tipu-tipu begitu? Tipu-tipu di mana? Kenapa kau menyebut Tuhanmu dengan sebutan Allah? Nah, bahasa. Orang kalau sudah binasa begitu. Binasa gimana? Binasa dong. Binasa. Karena kok buktinya agamamu tidak bisa ngapa-ngapain tanpa mengambil istilah mulia dari Quran. Kata siapa? Buktinya begitu kok. Kau belajar dulu bahasa Inggris. Kau sebut kitabmu dengan sebutan Alkitab. Dari mana dasarnya? Kau bisa lakunya di Indonesia. Dari mana kau menggunakan kata Alkitab? Itu aja dulu. Itulah bukti kalian itu agama yang binasa. Karena kau menggunakan istilah-istilah Islam. Woi, kau mengambil istilah Islam untuk menutupi borok agamamu yang dari barat itu, yang enggak laku. Enggak laku agama kau di Yahudi. Masuk ke Indonesia menggunakan seragam Islam. Disebutlah buku-buku dari Romawi itu dengan sebutan Alkitab. Disebutlah dengan kata Injil biar dianggap paten. Paulus sang penyesat kau sebut dengan panggilan rasul. Tanpa agama Islam, agamamu nggak laku kan? Karena agamamu agama Yunani. Oh, pakailah istilah-istilah biar paten. Kalam ilahi. Wah, ayat. Wah, hebat kali. Injil. Bah, Roh Kudus. Bah, Rasul. Alkitab. Imam. Wah, paten kali. Kristen di Indonesia yang pakai itu. Nah, kan yang ku bahas Kristen Indonesia, Cak Ayu. Kau emang Kristen iya toh Indonesia. Berarti Kristen Indonesia kau sudah akui toh. Kau sudah akui Kristen Indonesia melakukan plagiat kayak benalu toh. Ya kan? Masuknya kau pura-pura blow on lagi. Yang kan kita itu kau emang rupa apa soalnya rupanya Allah itu orang Arab, Kristen Arab kok dunia makin. Hai, masolang generasi pandai-pandaian kau nipu. Coba tunjukkan datamu di mana. Di mana Kristen Arab menggunakan kata Allah? Itu nggak ada artinya. Makanya gue bilang kau itu adalah manusia-manusia yang sudah dibinasakan oleh pembinasa keji, sehingga cara menyebarkan agamamu pun dengan cara tifu-tifu. Kau menyebarkan agamamu dengan cara tifu-tifu. Kalian itu kalau dibuat. Kau menyebut Tuhanmu dengan sebutan Tuhan umat Islam untuk tifu-tifu. Kau sebut kitabmu dengan sebutan Alkitab untuk tifu-tifu. Kau sebutkan pula sebutan Injil untuk tifu-tifu. Kau sebut Paulus dengan sebutan Rasul untuk tifu-tifu. Kenapanya agamamu serba tipu? Kutanya dulu kau. Kutanya dulu, kenapa agamamu serba tipu? Itu bisa kau jawab. Apa? Bisa kau jawab. Itu kau. Agamamu serba tipu bisa. Kau bisa nggak kau menjawab kenapa agamamu di Indonesia ini serba tipu? Kenapa kau mualafkan yang Islam? Kenapa? Kenapa kau mualafkan yang Islam? Gak ada aku mualafkan yang Islam. Dia itu murtadin. Kau jangan kayak gitu, Itu mengaku murtadin. Dia murtadin. Oke, gak masalah itu, gak masalah. Yang penting agamaku tidak nipu-nipu. Kalau misalnya nih Al-Quranku taruh di sampulnya Al-Quran di dalamnya supaya aku bisa nipu-nipu. Supaya aku bisa nipu Al-Quran aku tulis di luarnya tuh Bible kata dia. Begitu aku buka isinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal sampulnya Bible.
berarti itu aku sedang nipu. Yang agama Islam kau molapkan. Nipu itu namanya nipu. Tahu dia. Molapkan yang Muslim. Ya mana aku tahu. Dia kan Kristen. Aku pendeta. Aku yang marah sama dia. Karena kenapa? Dia murtadin, pacaran sama orang Kristen. Lalu dia ngaku dia pendeta katanya. Ternyata baru juga 3 bulan menjadi Kristen sudah jadi pembohong. Ya kan? Baru 3 bulan masuk gereja sudah jadi penipu dia. Bayangkan kalau dia sudah setahun, 2 tahun, 4 tahun, 20 tahun, maka Bible surat kabar yang dari barat itu pun disebut Alkitab untuk nipu. Oke, kau kayak gitu. Udah, kau nangis saja. Silakan kau dibawa garuk pantatmu, colok pantat pendeta, nggak usah kau curhat di sini. Semangat malam. Halo. Malam Jumat. Buka kamera silakan. Santai aja. Buka kamera silakan. Ya bisa buka kamera Bang Juma. Buka kameramu Basko. Buka kamera silakan. Mulanya Bang Juma kenapa kesetanan tadi Bang Juma? Oh, saya menjelaskan kalau agamamu itu nyebar dengan tipu-tipu. Tipu. Teos dibilang Allah. Biblos dibilang Alkitab. Tipu. Agama tipu. Suka menipu. Itulah kamu. Halo, selamat malam. Jepir banget mulutmu itu Juma. Memang agamamu begitu kok. Tanya. Emang kenapa rupanya agamamu yang kenapa rupa agamamu? Apa bedanya? Kau makan nasi samanya. Kok agama makan nasi? Tidak. Tadi buka dulu maskermu. Buka dulu maskermu itu biar enggak saya bukan pemakan babi. Pemakan babi itu yang bau mulutnya bau babi. Kayak kau makan anjing, bau anjing kayak kau. Enak gitu. Itu enak sekali itu. Bukan masalah enaknya, bau mulutmu itu bau babi. Kalau kau habis makan babi terus kau bersendawa, mulutmu bau apa? Kutanya dulu kau. Enak. Bukan masalah enaknya. Kau habis makan babi kau bersendawa, maka mulutmu bau apa? Jawab dulu. Enak banget. Bukan masalah enaknya, baunya loh, baunya. Kalau kau makan babi, coba dah. Habis kau bersendawa, bau mulutmu bau apa? Makan, coba makan enak. Makan babi. Coba makan dulu. Makan babi, antikristus. Murid Yesus nggak mungkin makan. Coba aja makan, coba. Ya makan babi nggak mungkin murid Yesus. Ya makan babi pasti anti Yesus. Pemakan babi pasti anti Yesus. Pemakan babi pasti anti Taurat. Semangat malam saudara Napi Tupulu. Malam. Ya, Karisteng Katolik Kristen. Buka kameramu Nurdin. Silakan. Bukan buka sarung, buka kamera. Gak ngerti juga bahasa ini. Nah gitu. Kau jangan marah bos, santai aja. Ya, itu mukamu senyum. Gini. Oh, memang dari pabriknya begitu. Bagus sekali namamu, kok bisa pakai Nurdin? Nyamar juga, biar dianggap Islam gitu. Kok pakai nama Islam? Maksudnya emang lo pakai masker? Ya nggak nyamar ini Bang Suma. Gue tanya, nama lu kenapa Nurdin?
Ya kenapa bapak gue yang kasih nama? Oh, bapak lu suruh kau nyamar-nyamar gitu ya? Enggak. Ngapain nyamar? Kenapa pakai nama Nurdin? Kenapa nggak Martin, Peter, Anus? Kenapa harus Nurdin? Kenapa Zuma? Ya itu kan terindikasi lu pura-pura jadi Islam pakai nama seperti itu, bos. Apa sih? Apa sih pura-pura nggak tahu? Aku tanya, kenapa kau Kristen namamu Nurdin? Ya nggak tahu lah bapak emak gue yang tahu. Oh berarti emak lu nyuruh kau nipu-nipu berarti. Ya lu gimana? Orang kalau baca Nurdin itu pasti orang berpikir Islam. Lah, ada Yohanes orang Muslim. Muslim kalau dia mengatakan Yohanes berarti dia merujuk kepada Nabi Yahya. Kalau Nurdin? Ya kenapa? Itu cuma nama. Kenapa? Cuma nama. Emang lu pikir nama itu nggak ada arti gitu? Loh ada banyak Muhammad. Ya udah. Murtad itu berarti dia nyamar-nyamar juga kalau dia dari lahir. Udah gila berarti. Udah gila berarti itu kalau Kristen lahir anaknya dikasih nama Nabi Muhammad. Nyamar itu kalau pakai masker itu nyamar. Aku nyamar apa sekarang? Aku nyamar apa? Ini Bang Suma. Lalu Nurdin. Mukamu kayak kota. Namamu Nurdin. Mukamu kota. Kayak Nurdin. Nurdin. Harusnya namamu itu Andrianus Tandilinti Mingkondong Poglok na Keke Asubolong, Martin Mingkendek, Peter Sampang. Harusnya itu namamu tuh. Kok sesek gitu sih? Salesius, Andronikus, Anus Blocus. Harusnya gitu kok. Nurdin? Kenapa? Enggak, aku bertanya aja. Kok ya, Nurdin tahu arti kok Nurdin ya, arti Nurdin tahu nggak? Arti Nurdin itu apa, tahu artinya? Tahu lah, pedang agama. Apa? Cahaya agama. Oh, pedang agama. Lucu, orang Kristen ini lucu. Lucu. Allahu Akbar. Masuk ke tema. Tuh. Silakan. Apanya? Itu temanya. Siapakah si pembinasa keji itu? Yang di Sudan itulah. Oten. Longorkan lah. Kurangi makan babi. Makanya jangan longor. Larinya kemana-mana. Terus jadi gimana? Pembinasa keji itu menurut Yesus, murid-murid Yesus orang Yahudi akan melihat pembinasa keji, yaitu yang pertama yang menganiaya mereka. Nah, siapa yang menganiaya murid Yesus? Antikris lah. Ya, siapa namanya? Kok namanya Antikris? Iya, tahu Antikris, betul, itu gelarnya. Tapi ada namanya yang menganiaya murid-murid Yesus abad pertama itu namanya siapa? Abad pertama ya ada Nero, ada ada Herodes. Lu rujukannya kemana si pembinasa keji ini? Iya, pembinasa keji itu. Pembinasa keji itu ketemu murid Yesus, menganiaya murid Yesus, menyiksa murid-murid Yesus. Itu siapa? Habis itu dia pura-pura menjadi rasul, jadi nabi. Itu siapa? Lalu pura-pura jadi rasul tuh gimana? Ya bukan rasul, tapi dia pura-pura jadi rasul. Kok bukan rasul? Iya kan pembinasa keji. Ciri-ciri rasul apa emang? Pembinasa keji, sabar dulu. Nggak, jawab dulu. Ciri-ciri rasul apa? Emang rasul itu apa? Ya rasul menurut lu apa? Menurut lah itu kan bahasa Islam, rasul itu lagi-lagi dirampok ke agamamu kan? Gak usah ngomong rampok. Ya rampok lah, itu bukan hakmu kepake. Iya toh. Emang rasul itu bahasa apa?
Ya kok bahasa? Jelaskan dulu sama aku, rasul itu apa? Lah, kalau di Inggris kok apostle bukan rasul? Apostle itu masuk ke Indonesia apa? Ya rasul. Matamu. Matamu. Nah, ini rasul. mata gue. Rasul itu bahasa Indonesia. Iya, emang bahasa Indonesia. Coba kau masukkan dalam kalimat, aku ngutus kamu ke pasar. Coba masukkan kata rasul. Ayo. Mengutus kamu ke pasar. Iya, coba masukkan kata rasul di situ. Si Zoom, lu ini kenapa sih? Idiot kau kan. Agamamu memang suka nipu-nipu gitu loh. Lu gak nipu. Kalau nggak nipu, agama lu nggak laku. Sedangkan udah nggak laku apa? Sedangkan nipu aja nggak laku. Gimana kalau nggak nipu ya? Nipu. Kan yang ditipu. Kata rasul itu loh. Kenapa? Kenapa bisa ada di Kristen kata rasul? Loh, kalau bahasa Inggris emang rasul, masih tetap rasul. Bahasa Inggrisnya apa? Apostles. Bahasa Indonesianya? Rasul. Kok rasul bahasa Indonesia? Coba kau gunakan kata rasul itu dalam bahasa sehari-hari. Pingin dengar? Ya enggak, terus rasul bahasa apa? Enggak, katanya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab rasul. Ya. Wah, pandai-pandaian menipu lagi. Pandai-pandaian. Sekarang kutanya samamu, kau kan mengatakan rasul bahasa Indonesia. Coba kau gunakan dalam bahasa sehari-hari. Coba misalnya kau ke pasar atau bagaimana, ada kata rasul di dalamnya. Coba. Kenapa sih Zoom? Ya, aku cuma ingin mengatakan samamu, pembinasa keji itu kerjaan cuma nipu. Mengutus ke pasar itu? Enggak, maksudku, aku hanya menolong kamu menggunakan kata rasul itu dalam kehidupan sehari-hari itu kayak mana contohnya misalnya? Menolong apa? Menolong. Kan lu mengatakan rasul itu bahasa Indonesia kan? Iya, bahasa Indonesia. Ya udah, sekarang kamu gunakan kata rasul dalam bahasa Indonesia coba. Contoh dalam sehari-hari. Pasar, Juma. Enggak usah ke situ, maksudnya lu pakai bahasa Indonesia. Ke pasar. Apostolos itu artinya apa? Apostol rasul. Rasul itu artinya apa? Seseorang yang diutus. Nah, udah kau gunakan dalam bahasa sehari-hari, diutus itu dengan menggunakan rasul. Misalnya kamu diutus ke pasar. Coba. Coba kau gunakan misalnya kamu diutus ke pasar. Aku dirasulkan ke pasar gitu ya. Itu kan bahasa. Orang tuaku merasulkan aku ke pasar. Katamu bahasa Indonesia. Kata rasul itu katanya bahasa Indonesia. Coba masukkan ke dalam bahasa sehari-hari coba. Pikiran lu kemana sih Zoom? Itu kan ditulis di Alkitab Zoom. Ya makanya aku katakan samamu, pembinasa keji itu nyamar-nyamar dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Rasul itu penuh dengan mukjizat. Ya. Saya tidak mau tahu itu yang tanya kata rasul itu tadi. Kata rasul itu kata yang sangat mulia di Islam, di Al-Quran, dan hanya diberikan kepada utusan Allah saja. Terus rasul mana yang di dalam Kristen kok ada kata rasul juga? Udahlah, nggak usah. Enggak. Lu nggak bisa kabur dari situ supaya lu tahu agama lu agama pembinasa. Sekarang lu tanggung jawab dulu. Coba kau gunakan kata rasul dalam bahasa sehari-hari. Silakan. Rasul itu orang yang dipenuhi. Saya tidak tanya apa itu rasul. Coba kau pakai. Jadi kalau nggak coba kau pakai. Bukan rasul itu. Coba kau pakai dalam bahasa sehari-hari kalau bahasa kata rasul itu bahasa Indonesia. Silakan. Rasul itu melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya tidak tanya itu, wahai penipu, pembohong, pendusta. Bangkitkan orang mati. Orang primitif yang tidak ngerti bahasa. Aku tanya sama lu. Coba kau gunakan kata rasul dalam bahasa sehari-hari. Itu bukan rasul Zoom. Nah, udah kau monyet di bawah kau nggak ngerti. Kau cuma bisa menyiasati. Emosi dong, rampok. Idiot. Pikir cerdas, idiot. Muka babi lagi. Diajak diskusi serius supaya pintar malah nipu. Kan udah aku bilang kan teman-teman, tidak akan ada ilmu yang kita akan dengar dari mulut pemakan babi kalau membahas agama. Tengok aja, bahasa Indonesia katanya.
Disuruh menggunakan kata Rasul dalam bahasa sehari-hari nggak bisa. Nggak sanggup. Kalau Bang Juma Katolik Protestan abang. Islam lah bang. Oke. Izin bang, sehat Bang Juma. 2, 3. Sehat kah bang? Bye bye. Masih mau nonton saya kan? Nggak bisa lagi karena aku udah blokir. Kok harus bikin akun baru? Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Yang mau diblokir coba aja naik. Pasti ku blokir. Bukan apa-apa nanti teman-teman, kau Bang Suma kok kayak gitu ya kan? Maksudku kalau kau dukung kita jangan mengganggu dong. Semangat malam. Katolik Protestan Kristen. Buka kamera silakan bang. Yes, ini ada tema si pembinasa keji. Ya. Iya. Saya mulai dari hal yang sederhana. Ya. Kalau agamamu itu bukan agama yang menggiring ke neraka, kenapa agamamu harus menggunakan istilah-istilah Islam? Dari mana jalannya menggunakan istilah Islam? Kata Alkitab, kata Allah, bohong. Kata Rasul, kata Wahyu, kata Injil, kata Roh Kudus. Ayo. Orang yang keluar bukan Al-Quran dulu, orang Alkitab dulu yang keluar. Oke, baik. Contoh. Oke, baik. Kristen lebih dulu daripada Islam. Nah, sebelum masuk ke Indonesia nama kitabmu apa? Ya Alkitab. Alkitab? Yakin? Yakin? Iya. Nah, itulah aku bilang agamamu ini agama pembinasa keji. Agamamu pembinasa. Kau katakan sebelum masuk ke Indonesia nama kitabmu sudah Alkitab. Jadi apa? Al-Quran. Bible. Ayo, malu kau kan? Malu. Bukan malu. Orang agama bukan. Kau bilang bahwasanya sebelum masuk ke Indonesia nama kitabmu Alkitab. Padahal Bible. Ngapain malu? Malu. Agamamu yang pembinasa. Pembinasa lo kok nipu-nipu coba. Agamamu nipu-nipu. Kalau agamamu itu agama benar, kenapa kau bungkus? Kenapa agamamu dibungkus menggunakan istilah Islam? Kok menggunakan istilah Islam? Jalannya Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada kata Alkitab di Bible. Nanti masuk ke Indonesia di abad ke-16 baru menipu dengan menggunakan kata Alkitab. Serius. Ayo. Kalau agamamu agama benar, tidak mungkin membungkusnya dengan ajaran Islam. Ayo. Dari mana ajaran Islam? Alkitab. Iya, ajarannya dari mana? Alkitab aja itu dari Islam. Iya, dari Islamnya dari mana? Alkitab dari Al-Quran. Buktinya. Al-Quran sudah ada abad ke-7. Al-Quran menjelaskan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Dari abad ke-7 kata Alkitab sudah ada dalam Al-Quran. Abad ke-16 Kristen masuk ke Nusantara melalui penjajah. Penjajah kemudian memerintahkan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu, baru menggunakan kata Alkitab. Pertanyaan saya, kalau agama lu agama benar, kenapa harus membungkus dengan ajaran Islam? Jawab. Membungkus ajaran Islam. Diulang lagi, kata Alkitab itu ajaran Islam. Kenapa dipakai untuk membungkus agama Kristen? Nggak ada ceritanya itu. Alkitab membungkus agama Islam.
Kutanya lagi. Bahasa Yunani, penyebutan kitabmu dalam bahasa Yunani kan kitabmu pertama kali muncul di bumi bahasa Yunani. Nah, sampulnya atau nama kitabmu dalam bahasa Yunani apa? Sampulnya? Ya, nama kitabmu dalam bahasa aslinya apa? Dalam bahasa Yunani. Nggak tahu. Kau ini korban penipuan agamamu sendiri gitu. Agamamu penipuan. Kitabku Al-Quran. Sampai sekarang Al-Quran. Namanya Tuhanku Allah. Gelar nabiku Rasul. Paulus bukan Rasul, pakai gelar nabiku. Kitabmu bukan Alkitab, pakai nama kitabku. Tuhanmu bukan Allah, pakai nama Tuhanku. Agamamu ini kok semua Islam dipakainya. Kalau agamamu agama benar, kenapa membungkus diri dengan menggunakan istilah-istilah Islam gitu loh? Buktinya dulu bodat. Lah itu kata Alkitab. Mana coba lihat, biar aku baca. Bibelmu itu namanya apa di Indonesia? Disebut apa? Alkitab. Ya itu, kau sudah sebutkan. Agamamu membinasakanmu sendiri. Enggak lah. Ayo. Agamamu yang membinasakan. Lah buktinya Al-Quranku tetap namanya Al-Quran. Ayo. Bibelmu yang bukan Alkitab malah disebut Alkitab. Untuk apa? Coba untuk apa? Kau menggunakan istilah Islam di dalam agamamu. Kalau bukan untuk membinasakan. Ayo. Kapan kamu mengikuti Islam? Nah, mulai lagi. Kata Alkitab itu diambil dari Islam. Tapi itu diambil dari Islam. Ayo. Kalau agamamu benar, tidak mungkin menggunakan istilah-istilah Islam. Biasanya yang ditiru itu yang benar, yang palsu itu yang dibungkus dengan yang benar itu. Jadi agamamu itu tidak benar, karena Islam benar, maka agama Islam ajarannya diambil untuk membungkus agama yang tidak benar. Paham? Paham sampai situ, Dek? Paham? Adekku yang cantik, paham? Bujang kau cantik. Allahu Akbar. Jadi kau itu sebagai generasi muda Indonesia harus kau berpikir, kenapa ya agamaku membungkus dirinya dengan istilah-istilah Islam gitu. Ada apa dengan agamaku ini? Harus kau pikirkan itu. Kalau agamaku ini benar, pasti agamaku percaya diri dengan menggunakan istilahnya sendiri. Kenapa harus menutupi diri dengan istilah-istilah Islam? Harus kau pikirkan itu. Ngapain dipikirkan? Ya, berarti kau ingin dibinasakan dengan agamamu sendiri berarti. Agamamu sendiri yang dibinasakan. Dibubarin agama orang bisa agamamu. Siapa yang dibubarin? Itu orang yang beribadah. Wow, itu aja terus. Itu aja terus diulang-ulang. Itu terus. Kejadian satu diulang-ulang terus diulang-ulang. Kan agamamu yang banyak. Dengar. Bubarin agama orang. Oh ya? Kau lihat di mana itu? Kau lihat di mana? Oh, banyak. Lihat di mana? Aku tanya, aku serius. Banyak tuh tayang. Ya, aku tanya dulu. Itu kejadiannya di mana? Di Jawa sana banyak. Oh, di Jawa. Bagaimana dengan di luar negeri? Yang membunuh, yang memperkosa, yang merampok agamanya apa? Kan kita bahas yang di sini. Yang di Indonesia. Di Indonesia ini mayoritas, tahu kau? Ya tahu karena kau? mayoritas kalian suka-suka. 87%, kalian cuman 1%. Di barat sana, di barat. Di barat kau lihat Kristen yang mayoritas, yang teroris Kristen, yang menjajah Kristen, yang merampok Kristen, yang korupsi Kristen, yang memperkaos Kristen, yang berzina Kristen, yang semuanya Kristen. Karena di sana mayoritas. Seibarat pesawat dengan mobil itu ada 1 juta, pesawat cuman 100. Yang lebih banyak kecelakaan mobil karena lebih banyak masanya. Di barat sana
yang merampok Kristen, yang membunuh Kristen, yang memperkosa Kristen, yang ngebom Kristen, yang menjajah Kristen, yang korupsi Kristen, yang narkoba Kristen, yang Kristen, semuanya kalian. Paham ya? Menutupi kesalahan agama sendiri. Jadi pikirkan. Kalau agamamu itu benar, tidak mungkin membungkusnya dengan ajaran Islam. Oke? Gak ada. Bem. Coba lihat Islam. Kemana-mana Islam percaya diri dengan Islam. Tidak pernah menggunakan istilah-istilah di luar agama Islam. Seminimal apapun itu. Seminoritas apapun Islam, umat Islam, agama Islam, kitabnya umat Islam, Tuhannya umat Islam, tetap pada koridor yang ada. Tidak pernah menjelma, menipu orang banyak dengan menggunakan istilah-istilah orang banyak. Itu fakta, itu real. Kebenaran itu bisa ditakar di situ. Orang yang dibinasakan itu bisa dilihat dari takaran tersebut. Sederhana bukan? Sederhana.